Pernahkah kamu merasa hidupmu baik-baik saja dari luar, tapi di dalam ada sesuatu yang terus mengganggumu? Kamu bangun tidur dengan dada yang berat, nafas terasa sempit, tubuh seperti menahan sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak bisa jelaskan. Tidak ada masalah nyata, tapi ada rasa gelisah yang diam-diam menempel di setiap langkahmu. Kadang, kamu duduk sendirian, mencoba menikmati momen, tapi pikiranmu diam-diam berjalan ke tempat gelap, membayangkan kemungkinan buruk, memutar adegan yang bahkan tidak pernah terjadi. Dan kamu bertanya dalam hati, ada apa sebenarnya dengan aku? Kenapa aku merasa terancam, padahal semuanya baik-baik saja? Jika kamu pernah merasakan ini, maka sebenarnya kamu sedang dikuasai oleh kecemasan yang bekerja di balik layar. Kecemasan yang tidak kamu sadari, tapi perlahan ikut mengendalikan hidupmu. Dan kali ini, kita akan membongkar semuanya dengan jujur, pelan-pelan, sampai kamu bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu. Kecemasan bukan lagi masalah kecil. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 1 dari 3 orang mengalami gejala kecemasan tanpa mengetahui penyebabnya. Dan yang lebih menarik, sebagian besar dari mereka bahkan tidak sadar bahwa itu kecemasan. Mereka hanya merasa tubuh mereka aneh, pikiran tidak stabil, atau hati berdebar tanpa alasan. Kecemasan seperti ini lebih berbahaya daripada kecemasan yang jelas penyebabnya. Karena ketika kamu bisa menunjuk sumber ketakutanmu, kamu bisa mengelola. Tapi ketika kamu tidak tahu apa yang salah, kamu terjebak dalam lingkaran misteri. Kamu mencari jawaban di internet, kamu takut sakit parah, kamu mulai menghindar dari aktivitas, dan secara perlahan, hidupmu digerakkan oleh sesuatu yang bahkan kamu tidak paham. Di video ini, kita tidak hanya membahas apa yang terjadi secara psikologis, tapi juga secara spiritual, emosional, dan pengalaman hidup. Karena kecemasan bukan hanya urusan otak, ini adalah tanda, sebuah pesan, sinyal bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang berteriak, tapi kamu tidak pernah berhenti sejenak untuk mendengarkan. Kecemasan adalah mekanisme tubuh untuk melindungi diri dari ancaman. Masalahnya, tubuhmu tidak tahu perbedaan antara ancaman yang nyata dan ancaman imajinasi yang diciptakan oleh pikiranmu. Ketika ada sesuatu yang tidak selesai dalam hidupmu, luka masa lalu, trauma kecil yang kamu anggap remeh, tanggung jawab yang terlalu berat, tubuhmu menyimpannya dalam bentuk ketegangan. Tubuh tidak berbohong, tubuh tidak lupa. Ketika ada sesuatu yang mengganggumu secara emosional, tubuh akan menuntut perhatian. Dan inilah akar kecemasan yang tidak kamu sadari. Tubuhmu mencoba mengingatkanmu tentang hal-hal yang kamu tekan terlalu lama. Tekanan mental berubah menjadi sensasi fisik. Denyut jantung naik, otot menegang, nafas dangkal, pikiran berputar tanpa arah. Secara spiritual, ini disebut disonans, ketidakharmonisan antara batin yang sebenarnya dengan peran yang kamu jalani. Kamu mungkin tersenyum setiap hari, tapi di dalam kamu lelah. Kamu terlihat kuat, tapi ada sesuatu yang rapuh. Kecemasan muncul ketika hidupmu menjauh dari apa yang sebenarnya kamu butuhkan, dan tubuhmu memanggilmu pulang. Untuk keluar dari cengkraman kecemasan yang tidak kamu sadari, harus mulai dengan langkah yang sangat sederhana. Berhenti melawan tubuhmu. Semakin kamu memaksa dirimu untuk tenang, semakin tubuhmu menegang. Terimalah sensasinya. Perhatikan, dengarkan tanpa menghakimi. Tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk, rasakan keluar. Lakukan 3 kali. Ini bukan teknik ajaib. Ini cara untuk memberitahu tubuhmu bahwa tidak ada bahaya. Langkah kedua, kenali pola pikiran yang membuat kecemasan semakin kuat. Pikiran yang berlebihan selalu dimulai dari satu kalimat yang kecil. Bagaimana kalau dari sana semuanya berkembang menjadi cerita-cerita buruk yang tidak pernah terjadi? Sadari ketika cerita itu mulai muncul. Jangan mengikutinya. Biarkan lewat seperti awan gelap yang bergerak. Lalu tanyakan pada dirimu dengan jujur, apa yang sebenarnya aku takutkan? Apa yang sedang aku hindari? Jawaban yang muncul mungkin mengejutkanmu. Ketakutan terbesar manusia bukanlah penyakit,
bukan masa depan, bukan kegagalan. Ketakutan terbesar kita adalah menghadapi diri sendiri. Langkah berikutnya, pulihkan tubuhmu dengan hal-hal yang sederhana. Tidur yang cukup, tubuh yang bergerak, makanan yang tidak membuatmu lemah. Hidupmu tidak bisa sembuh jika tubuhmu lelahkan. Dan yang terakhir, ajak dirimu berdamai. Terima bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Kamu manusia, kamu pernah terluka, kamu lelah, dan itu tidak membuatmu kurang berharga. Justru di saat seperti ini, kamu sedang belajar mengenal dirimu dengan cara yang paling jujur. Ada seseorang yang hidupnya tampak sempurna dari luar. Pekerjaannya baik, keluarganya harmonis, teman-temannya banyak. Tapi setiap malam dia merasakan kecemasan yang datang tanpa permisi. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau, dan dia ketakutan tanpa memahami alasan yang jelas. Dia pergi ke dokter berkali-kali, tapi hasilnya selalu sama. Kamu sehat. Sampai suatu hari dia duduk sendiri, benar-benar sendiri, dan bertanya pada dirinya, apa yang sebenarnya membuatku begitu takut? Ternyata bukan tubuhnya yang sakit, bukan masa depan yang menakutkan, tapi dirinya sendiri. Dia takut mengakui bahwa dia lelah menjadi kuat. Dia takut mengakui bahwa dia butuh bantuan. Dan ketika dia akhirnya menerima itu, ketika dia mulai mendengarkan tubuhnya, berbicara pada dirinya dengan lembut, kecemasan itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Kecemasan itu tidak hilang sepenuhnya, tapi dia kembali berkuasa atas hidupnya. Karena kecemasan bukan musuh, kecemasan adalah panggilan untuk kembali pada dirimu. Sekarang, mari kamu tanya pada dirimu dengan jujur. Sudah berapa lama kamu berjalan sambil memikul sesuatu yang tidak kamu sadari? Sudah berapa sering kamu memaksa dirimu untuk kuat, padahal tubuhmu meminta istirahat? Sudah berapa banyak hal yang kamu tahan sendirian? Kamu tidak harus terus berlari. Kamu tidak harus terus memuaskan ekspektasi orang lain. Kamu tidak harus menyimpan semua rasa takut itu sendirian. Kamu layak untuk tenang. Kamu layak untuk pulih. Dan kamu layak untuk mengenal dirimu dengan cara yang lebih lembut. Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti ada sesuatu dalam pembahasan kita yang menyentuh atau membuka sudut pandang baru. Coba ceritakan sedikit di kolom komentar, bagian mana yang paling kamu rasakan. Aku ingin tahu bagaimana tubuh dan pikiranmu bekerja selama ini. Mina tahu ceritamu bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Dan kalau kamu merasa pembahasan seperti ini cocok untuk menemanimu memahami diri sendiri, cukup terus hadir saja di setiap video berikutnya. Kita belajar pelan-pelan, bareng-bareng, tidak perlu terburu-buru. Yang penting kamu tetap kembali di ruang ini. Karena setiap minggu akan selalu ada pembahasan lain yang mungkin kamu butuhkan tepat pada waktunya. Ingat, kamu tidak sendirian. Kecemasan bukan tanda kelemahan. Ini tanda bahwa tubuh dan jiwamu sedang meminta perhatian. Beri mereka ruang, beri mereka waktu, dan sedikit demi sedikit, kamu akan menemukan kembali dirimu yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.